Puji nama Tuhan, saya berdoa semoga semua kalian sehat. Amin. Walaupun dalam keadaan COVID, tapi kita semua dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya mau menyaksikan bagaimana saya berjumpa dengan suami tercinta Andreas. Dan ini dia suami saya. Salam. Gimana ya? Ya waktu awal ketemu Irma masih Muslim ketemunya. Waktu saya ketemu dia masih Muslim, namanya Andreas. Saya di saat itu saya udah Kristen, sudah percaya Tuhan Yesus, udah disembuhin Tuhan Yesus dari sakit penyakit yang nggak bisa disembuhin katanya, nggak ada pengharapan untuk sembuh. Tapi puji nama Tuhan, saya sembuh. Udah yang tadinya saya nggak sekolah, tapi kata orang ya saya pintar ngomong, puji nama Tuhan. Tapi itulah saya manusia biasa yang bisa jatuh dalam kejatuhan. Saya manusia biasa. Di sini saya mau jelaskan saya manusia biasa, segala pujian cuma buat Tuhan Yesus. Dan akhirnya saya ketemulah sama Andreas. Saya percaya Tuhan Yesus itu bukan buat orang Muslim aja. Bukan buat orang Kristen aja. Tuhan Yesus bukan buat orang Kristen secara pribadi. Tuhan Yesus semua buat manusia. Jadi dia semua buat manusia. Kalau dia bisa panggil saya untuk menjadi anak pilihan Tuhan, saya percaya namanya udah Andreas. Tuhan Yesus sayang banget sama dia. Gak mungkin Tuhan Yesus tuh turun dari surga untuk datang ke dunia, aku mengasihimu. Enggak. Pasti dia memakai anak-anak Tuhan untuk bisa menyampaikan kabar baik. Dan puji Tuhan, kalau Irma secara pribadi, ya kemarin saya bilangin, saya ini sebenarnya udah mati, ya. Tapi kalau saya boleh hidup, itu semua karena Tuhan. Yang pertama-tama itu pasti buat jiwa-jiwa, karena Tuhan itu mengasihi jiwa-jiwa, terutama jiwanya Andreas. Amin. Gimana ya? Ini tadinya nih nikah sama dia, kita nggak pacaran ya? Enggak lama, pacarannya enggak lama. Pacaran nggak lama. Terus ngajak nikah. Saya main ke rumah Irma jam 1 malam, jam 11. Saya digerebek keluarga. Saya suruh nikah langsung sama Irma besoknya. Gitu. Ya disuruh nikah. Biasanya kalau anak Tuhan itu kan terang. Jadi kalau dicari-cari nih, kalau kesalahan sedikit aja gitu ya, ini buat anak-anak Tuhan. Kalau anak Tuhan itu terang, kesalahan sedikit aja kelihatan banget gitu ya. Makanya dia pikir kita pacaran yang bagaimana, nggak taunya. Tapi puji Tuhan itu semua memang udah jalannya, udah jalannya Tuhan. Akhirnya kita ketemu sebentar, dia ngajak nikah Muslim. Saya sama dia di masjid ya Beb. Betul. Kita nikah Muslim, perjanjian nikah Muslim. Akhirnya saya baca 2 kalimat syahadat karena saking ya cinta tuh. Kalau dicinta ya jangan ikutin nih ya, jangan ikutin yang lain, jangan ikutin. Ini buat kita doang nih pengalaman, jangan yang lain jangan ikutin. Beda agama, firman Tuhan nggak boleh bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Jadi jangan ngikutin kita, bahaya. Kalau bukan ini mah jangan. Tapi itulah Tuhan Yesus ya. Segala sesuatu itu ada risikonya. Ada risikonya segala sesuatu. Ya, kita hidup pilihan kata Tuhan, terang dan gelap nggak bisa bersatu. Tapi karena saya pikir, saya cinta, ya udah kita nikah. Baca 2 kalimat syahadat, Yesusnya kita tinggalin. Ya, 2 kalimat syahadat kita baca. Nggak taunya ini galak. Ini galak banget nih ada orangnya nih. Ya, yang mau bilang dia hoak, ya. Kemarin kan tinggal kesaksian kita. Katanya penyakit kita hoak apa? Nih Andreas, nih suami kita nih. Ya banyak yang nonton juga yang kenal kita. Akhirnya puji nama Tuhan, lewat galaknya dia, nggak ada yang nggak mungkin buat Tuhan Yesus. Saya pribadi, ya itu dia. Saya nggak bisa mengubah dia. Saya tetap, saya punya prinsip, ya. Ikut Tuhan nggak dipaksa. Ikut Tuhan Yesus itu panggilan. Jadi nggak ada agama lu harus ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang punya surga, kagak. Kita nggak pernah gini dia, enggak. Tapi saya percaya Tuhan, kalau Andreas sudah ketemu sama saya, namanya udah Andreas, namanya udah murid Yesus. Pasti Tuhan jamah. Makanya saya punya iman, ya kan. Ketika saya nikah sama dia Muslim, saya tetap cuman formalitas nikah Muslim gitu kan, nikahnya Islam. Besokannya tetap ke gereja karena dia galak. Waktu saya mau berdoa, ngomong gimana ya, waktu pertama kali nikah tuh kan,
berdoa. Lu diem lu ya gitu. Oh, Ingat iya. nggak? Saya paling nggak apa ya, istilahnya paling nggak seneng lah. Kalau apalagi kalau Irma udah ceramah, udah mulai bicara tentang Yesus, saya paling anti lah dulu mah. Paling nggak seneng sama sekali gitu. Ininya. Lu pernah sampai saya nggak saya pukulin sih ya. Maksudnya saya pernah saya tampar lah sekali karena ulangan katanya mah itu dan Yesus itu lagi, Yesus gitu. mulu katanya. Iya. Lu ya kalau mau khotbah lu jangan di sini, lu Yesus lagi kata dia gitu. Habis bagaimana ya, kita hidup nikah itu dari nol. Dari sini kita nggak disetujuin, dari pihak mama saya kita nggak disetujuin gitu. Ya kita percaya aja, karena saya percaya, saya ketika saya melangkah untuk menikah, saya percaya Tuhan. Sekali seumur hidup gitu kan, apapun yang terjadi itu resiko saya gitu kan, semua resiko, karena kan pilihan sama kita gitu kan. Akhirnya setiap hari dia selalu gituin saya kalau dengar nama Yesus, galaknya minta ampun. Akhirnya saya ke gereja, itu saya ke gereja dong, di ini nama ditakut-takutin. Iya. Lu awas lu pulang kunci gue nggak kasih ya, kunci gue titipin kata dia gitu. Dia tahu kan, dia tahu dia saya mau ke gereja, ya udah tetap saya ke gereja, kan ini orang galak. Wah, saya baru tahu orang nggak pernah pacaran lama kan, galak banget gitu. Akhirnya saya berdoa di dalam gereja, ya dalam nama Yesus Tuhan, Andreas ada di samping saya. Bangku yang kosong ini Tuhan terisi Andreas ada di samping saya, nggak lama-lama. Itu iman saya. Saya tetap beriman. Hari kedua, begitu lagi minggu kedua. Dalam nama Yesus Tuhan, Andreas ada di samping saya. Jangan lama-lama Tuhan Yesus. Jangan lama-lama Tuhan, saya percaya Tuhan. Pokoknya kalau tangan Tuhan sendiri yang turun, pasti Andreas datang, ada di samping saya. Puji nama Tuhan ya. Itu nggak lama-lama, 2 bulan ya Beb. Iya, bukan lebih 2 bulan. Kejadian 2 bulan. Waktu saya ngomong tentang Tuhan Yesus, itu saya ditampar sama dia. Dengar ya, kata dia. Gimana, inget gak, Beb? Ya, pokoknya saya marah-marah lah, saya paling anti lah dengan nama Yesus waktu suatu pada saat itu ya. Saya paling nggak bisa lah, cepat naik emosi. Gitu. Oh, kalau dengan nama Yesus kenceng dia. Kalau Ya, saya lagi langsung. ngomongin Tuhan Yesus, ya namanya kita kan rumah tangga, kita butuh makan, kita butuh ya peralatan rumah tangga bagaimana sih, ya kan? Tapi deh kita selalu bilang, nggak apa-apa ya, tenang. Pokoknya Tuhan itu baik kok. Kalau kita emang dari Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Yesus lagi kata dia gitu. Dengar ya, lebih baik gue mati masuk neraka daripada gue ikut Yesus lu, kata dia gitu ngomongnya. Nih, lebih baik gue mati masuk neraka daripada gue ikut Yesus lu, kata dia. Lagi Yesus mah kagak rugi, kagak diikutin lu, kata saya gitu ya. Yesus mah kagak rugi, nggak diikutin lu, kata saya gitu ya. Siapa lagi kata gitu. Akhirnya dia ke kamar mandi nih. Dia ke kamar mandi teriak, Ma, apaan sih? Ambilin gue kain, kata dia gitu. Buat apaan? Orang mau dimana kalau ke kamar mandi minta anduk. Kain buat apaan? Kata saya gitu. Buat apaan? Saya ngelongok dia tuh di kamar mandi. Nih katanya panas. Jadi kamar mandi saya itu dia Atasnya kaca. atasnya kaca, jadi Buat kepanasan. Ya ampun, katanya lu pengen masuk neraka, kata kita bilang. Lu tadi ngomong masuk neraka, lu mau panas aja takut. Saya disiram, Isi ya? disiram pakai air. Setan lu ya, di kamar mandi lu masih ngomongin Yesus, katanya gitu. Ya pokoknya ya puji nama Tuhan, nama Tuhan itu benar-benar ajaib dan luar biasa. Saya juga nggak tahu ya, saya juga sebenarnya takut, secara daging nih saya takut karena dia galak. Kok ini mulut nggak bisa berhenti, dikit-dikit Yesus gitu kan. Akhirnya 2 bulan kita nikah. Ya. Disitulah, walaupun saya udah ke gereja, berdoa tiap hari, tetap firman Tuhan. Ya, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tetap kan kita udah meninggalkan Tuhan, ya, mengakui lagi baca 2 kalimat syahadat, Yesusnya kita Tinggal. sangkal, ya. Akhirnya puji nama Tuhan. Kenapa saya bilang puji nama Tuhan? Saya bersyukur saya kambuh, karena kalau nggak begitu kita nggak tahu Yesus itu adalah Tuhan. Malam-malam waktu Ya, mau buang air kecil, Iya. Mau ke kamar mandi. Jadi nggak sengaja tuh payudaranya ketekan sama tangan saya. Pas saya mau bangun, tangan saya begini, ngangkat badan, airnya ketekan, airnya berdarah lagi ya, waktu malam itu. ya. Itu pun saya nggak tahu. Setelah saya tahunya setelah 2 hari baru dia ngomong ke saya. Saya pas pagi-pagi keluar tuh dari kamar mandi, masuk kan, masuk, saya lihat itu payudara. Saya mau ngomong sama dia karena dia kan kerjanya jauh. Saya tinggal di Bekasi dan dia kerja di Priuk. Naik motor saya takut dia kenapa-napa, takut kepikiran. Akhirnya
menggigil saya, nggak bisa dibohongin. Kalau penyakit itu nggak bisa dibohongin, lama-lama itu menggigil, menggerogoti badan saya, kaki saya pada dingin gitu kan. Nah dia curiga nih kenapa gitu kan. Terus langsung saya minta, udah pisah aja, karena saya ingat kan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya minta pisah nih sama dia, udah lu pisah aja, lu cari aja udah perempuan yang lain dah. Gue nih kualat, gue nih pengkhianat Yesus gitu kan, gue mau pisah sama lu, udah lu pisah aja sama gue, udah cari perempuan lain. Dia nggak mau, tuh nggak mau, galak tapi dia udah galak tapi kagak mau pisah. Saya juga bingung nih sebenarnya nih, dia udah galak sama kita ya, tapi suruh pisah dia kagak mau. Saya bingung deh tuh, ya mau gimana itu ya. Ya emang udah ini kan, emang udah jalannya Tuhan lah. Gimana tetap saya pertahanin lah, walaupun gimana dia lah, walaupun dia tiap hari suka khotbah, suka gimana suka kesel, bikin kesel, tapi tetap saya pertahanin lah si Irma ini. Ya puji nama Tuhan, dia nggak mau. Enggak, gua nggak mau. Dia lihat kan payudara saya itu keluar nanah, keluar darah. Keluar darah depan mata dia sendiri tuh. Padahal dia udah lihat nih sebelumnya. Saya kesaksian apa, tapi ya itulah, harus dilihat nyata sendiri ya, mungkin di matanya dia. Kalau cuman dengar-dengar doang aja nggak, kurang percaya lah. Kurang percaya, kalau dia jadi sakit dulu baru percaya. Akhirnya udah berdarah-darah tuh, udah keluar nanah, baru dia bilang harus ke rumah sakit. Gue mau tahu lu sakit apa. Saya nggak mau ke rumah sakit karena ya itu dia, saya dihantui dengan, wah entah kalau di rumah sakit gue dioper-oper, dibawa-bawa, belum lagi kita diimpus, ya kan. Wah kagak mau dah. Udah pikiran saya seperti itu. Jangan ditiru ya, ini jangan ditiru nih. Iman itu nggak bisa ditransfer. Ya beda-beda lah. Beda-beda. Saya nggak ngajarin Bisa orang terima. untuk nggak ke dokter, enggak. Maaf ya kalau di situ ada dokter apa, enggak, saya nggak ngajarin orang untuk nggak percaya dokter. Tapi saya pribadi, saya banyak mengalami, yaitu dia. Saya jujur takut kalau saya sama dokter, takut disuntik-suntik, diimpus-impus, saya kagak mau. Karena saya udah percaya banget orang lumpuh berjalan, orang buta melihat gitu, orang mati bisa bangkit. Jadi Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang iman. Iman itu mengalahkan dunia. Oh jadi saya harus bener-bener iman saya itu berapi-api, menyala-nyala gitu kan. Percaya nggak setengah-setengah sama Tuhan Yesus. Jadi kalau manggil nama Tuhan Yesus itu nggak sekedar manggil. Ketika saya manggil dalam nama Yesus, nggak cuma manggil doang, tapi saya rasakan namanya itu yang luar biasa. Ketika saya memuji dia, nggak memuji sekedar memuji, jadi memujinya dia tuh benar-benar harus masuk dalam hadirat Tuhan sampai dapat gitu kan. Puji nama Tuhan. Saya tantang dia, gua nggak mau ke rumah sakit, gua maunya tangan Tuhan sendiri yang tolong gua nggak mau, udah kita bisa aja. Tapi karena dia bilang oke, kalau ya gimana ya bilang waktu itu? Ya kalau itu saya pernah nazar lah, kalau emang dia benar-benar sembuh tanpa obat, sembuh tanpa dokter, sembuh tanpa operasi, saya percaya dan ikut Tuhan Yesus. Tuh, ya secara logika kan nggak mungkin. Iyalah, udah bopak kok Pak, udah parah. Ini udah nanah darah tuh udah tiap ngucur terus lah, sampai dikasih dulu kasih apa, kain ya, Iya, kain ditambal minyak, penuh darah, buang lagi kainnya, sobek kain lagi sampai kain spray tuh potong-potong apa buat tambal lubangnya yang di payudara. Puji nama Tuhan, kita ke dokter ya, karena dia nantangin Tuhan Yesus. Nah kalau dia ngajak saya kagak mau, karena dia bawa nama Tuhan Yesus. Wah berarti lawannya udah sama Tuhan Yesus deh. Ayo kalau lu mau nantangin Yesus itu siapa, ayo saya mau ke dokter, tapi perjanjian kita nggak minum obat Ya. Akhirnya kita ke rumah sakit nih, Rumah Sakit Harapan Indah ya Beb ya. Iya. Rumah Sakit Harapan Indah. Sampainya di rumah sakit, dokternya langsung ngomong nih sama kita berdua. Sebelum ngomong emang saya udah bilang sama tuh dokter. Saya cerita, dok, ini saya kualat sama Tuhan Yesus, begini, ini saya pengkhianat Yesus dok, kata saya gitu. Pokoknya dok, saya mandi kualat banget nih dok, saya udah disembuhin. Nah, puji nama Tuhan, dokter orang Kristen. Ya. Ini bener-bener luar biasa, Yesus itu bener-bener ya. Dokternya orang Kristen. Dia bilang begini, puji nama Tuhan, Irma, kata dia bilang gitu. Saya pun orang Kristen, dia bilang gitu. Kalau secara medis saya sekolah. Ini virus yang bisa menyebar ke seluruh tubuh. Ini ada dia, ini virus Pak, ini bisa menyebar ke seluruh tubuh. Jadi harus dibawa ke ruang laboratorium ya Beb, diambil sedikit dagingnya. Diambil sampelnya lah, sampel darahnya buat di ini cek. Gitu kan. Nah akhirnya saya tetap nggak mau. Dok, saya kemari perjanjian, saya nggak mau obat. Dokternya bingung. Ibu nggak mau minum obat? Enggak, saya nggak mau minum obat. Emang saya udah perjanjian. Suami saya cuma pengen tahu saya sakit Sakitnya apa. aja, iya. Itu doang.
Saya nggak mau minum obat, pokoknya cuma pengen tahu sakit apa. Karena ini saya punya riwayat kanker payudara, jadi dokter ini ngejelasin lah sama suami saya. Akhirnya dokter ngomong begini, kalau ibu punya iman seperti itu, ya mau diapain katanya dokternya. Akhirnya saya pulang nih nggak bawa obat, cuma dengar begitu doang. Biayanya juga 10 juta ya kalau diterusin. Iya, kalau bapak Nah rumah lu sakit. bawa ke rumah sakit, biayanya 10 juta ke atas. Mending kita masak yang enak-enak dah daripada biayanya 10 juta ke atas. Makan yang enak-enak ya. Udah puji nama Tuhan, sampailah saya di rumah. Sampainya di rumah, saya langsung ngambil minyak. Ngambil minyak, dia di samping saya. Andre di samping saya, selalu di samping saya. Saya urapin dia tuh minyak. Saya berdoa di saat itu, Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup saya, mau kesusahan, mau sakit penyakit, mau kelaparan kah, jika itu Tuhan membuat saya lebih dekat lagi sama Tuhan, saya terima Tuhan, karena ini resikonya saya melanggar firman Tuhan ya. Jangan sampai lu serem banget lah pokoknya. Puji nama Tuhan. Dan Tuhan, kalau Tuhan berikan saya kesempatan yang ketiga kali, bahkan berkali-kali Tuhan, saya mau ke bangsa-bangsa menyampaikan kalau nggak ada kasih seperti Tuhan Yesus Tuhan. Begitu banyaknya orang di luar sana, ya bahkan yang udah mengenal firman ya kan, banyak mengejek. Jangan lihat manusianya, jangan cuman karena manusia Yesusnya ditinggalin. Enggak, Yesus itu luar biasa banget deh, baik banget, super baik, luar biasa pokoknya. Dia yang cuman bisa mengerti, yang menerima kita padanya itu cuma Tuhan Yesus. Akhirnya puji nama Tuhan saya olesin. Dia ngeliatin gimana kalau semua Ya, maksudnya kalau semua imannya kayak Irma, mungkin rumah sakit banyak yang tutup gitu. Masalah dia sama sekali nggak pernah minum obat warung pun, nggak pernah minum gitu. Jadi dia selalu dengan iman si Irma ini. kalau semua orang, gua rasa semua rumah sakit tutup. Pada tutup, nggak Yang laku laku minyak obat-obatan. goreng. Yang laku minyak goreng kata dia gitu. Akhirnya saya nyanyi itu ya. Sampai dia juga ngomong, saya menyembah Tuhan, masih digituin sama dia. Lu tuh nggak apa nyanyi lagu menyembah di Oh, iya. dalam Yesus. Dan itu pun benar-benar mengalir begitu aja. Saya juga bingung, kok menyembah Tuhannya lagunya begitu ya. Padahal biasa kalau menyembah Tuhan saya tuh, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, pokoknya Tuhan. Loh tiba-tiba kok keluar di dalam Yesus ada ketenangan, ada sukacita. Itu yang namanya sakit tetap tenang, karena saya udah percaya banget Yesus gue itu luar biasa. Yesus itu yang benar-benar kasihnya nggak ada duanya. Kita datang pasti Tuhan terima dengan hati yang hancur, dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan, saya udah tobat tanah suha, saya udah kagak mau lagi Tuhan ninggalin Tuhan Yesus. Udah pokoknya benar-benar sungguh-sungguh nyanyi. Di dalam Yesus ada ketenangan, ada pengharapan. Nyanyi saya. Di luar Yesus penuh ketakutan. Takut banget di saat itu. Kalau saya ingat-ingat ke situ, takut Tuhan, saya takut, ngeri. Aduh, 2003 sampai ke 2011 kawin sama dia kagak pernah kambuh. Udah enak hidup saya, udah diubahkan Tuhan. Lo kok kawin sama dia 2 bulan saya kambuh penyakit saya. Makanya saya terus bilang, di luar Yesus tiada pengharapan dan tiada kuasa. Jangan pernah hidup ninggalin Tuhan Yesus. Di sini yang kemarin saya selalu kalau bersaksi nggak ada mau nyinggung agama di luar Kristen. Ya, di sini saya mau sampaikan khusus buat anak-anak Tuhan. Pegang terus itu Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, pokoknya Yesus adalah Tuhan. Mau kemana? Orang cuma dia yang ngomong kok, Bapa kami dalam surga, dia yang punya surga. Udah, akulah jalan kebenaran dan hidup. Cuman Yesus doang yang bisa ngomong kayak begitu. Puji nama Tuhan, dia ngomong lagi nih di samping saya. Gimana? Nggak kreatif. Gimana?
nggak kreatif lu, lagu gitu lu bakal nyanyi gitu bang. Nah saya juga kagak tahu ini kok mulut bisa nyanyi begitu gitu kan. Akhirnya puji nama Tuhan. Setiap hari saya rutin. Nah besokannya dia kerja nih, ketemu Pak Daulat. Ya, saya waktu punya teman kerja lah, teman bisnis. Jadi dia pendeta, dia temannya punya yayasan buat kanker, khusus kanker di Tangerang. daerah Tangerang masalah ya waktu itu ya. Waktu itu karena kan kebetulan saya cerita ke dia, saya nggak punya biaya Pak, saya begini nih. Akhirnya bapak itulah mengajukan ke saya, yaudah Pak, bawa aja istrinya, kita kasih pengobatan emang gratis gimana gitu. Cuma Ditelepon. dia ditelepon juga tetap kekeh, tetap nggak mau, dia tetap percaya sama Tuhan Yesus gitu. Iya, itu saya mau tangan Tuhan sendiri yang tolong. Pokoknya tangan Tuhan itu ya, kalau udah pegang begini aja udah luar biasa itu dahsyatnya. Jadi bener-bener mau Tuhan sendiri, puji nama Tuhan. Itulah ya bener-bener gak setengah-setengah kita percaya sama Yesus. Nggak sampai lama ya. 1 bulan. Sembuh. Itu rapat sendiri. Kering sendiri. Kok kering sendiri, sampai dia tuh bingung nih sebenarnya, udah bingung, percaya tapi sedikit ya, Setengah-setengah lah. setengah-setengah udah mulai percaya tapi belum terlalu yakin. Nah dalam rumah tangga kita ini kita mulai dari nol, gua punya apa-apa, sampai ujian kita itu berat banget ya Beb, di sono dari keluarga sini berat banget, dan akhirnya puji nama Tuhan, mujizat banyak ya Beb. Kita hidup itu yaitu dia. Makanya bukan Tuhan gak kasih kita kaya ya. Ikut Yesus itu bukan karena duit, bukan karena apaan. Kita ini tenang, sukacita, kagak panik, hikmat. Nah itu dia yang luar biasa, karena gak semua orang punya hikmat. Ya kata Tuhan bilang, hikmat lebih dari emas dan perak. Jadi saya puji nama Tuhan, Tuhan Yesus. Hikmat itu luar biasa, Tuhan gak semua orang dapat. Ya kan, kita itu hidup butuh makan, butuh minum, butuh apa. Karena kita percaya Tuhan Yesus itu firman-Nya luar biasa. Uang kontrakan nih tiap bulan, mikirin juga, namanya kita hidup. Duh, gimana nih uang kontrakan belum ada. Dia, gimana ya mak kita hidup ngontrak. Tapi itulah luar biasa Tuhan Yesus. Bukan nggak dikasih kaya kita bukan Tuhan bisa kasih saya kaya. Cuman kan dia nggak mau kita seperti itu. Dia pengen kita deket, mengalami terus mujizat. Terus mujizat dalam kita kekurangan, dalam apa dia selalu ada. Jadi saya, oh Yesus luar biasa ya. Jadi setiap kita apapun ya punya masalah, dia itu ada gitu. Tergantung kitanya, makanya imannya harus benar-benar jangan setengah-setengah. Jangan cuman doa sekali sudah nyampe. Kalau kita mah Tuhan Yesus saya minta ini, saya percaya Tuhan, doa sudah sampai. Jadi saking yakinnya nggak mau berkali-kali gitu kan. Besokannya kita doa gitu kan, tapi nggak ngerengek sampai kayak orang kagak yakin kita mah. Puji nama Tuhan ya Beb ya, mujizat banyak dalam rumah tangga kita. Akhirnya kita naik motor. Belum, udah naik motor. Ya. Terus Ya kita naik motor berdua. di dada-dada. Di Yaman nih kayak apa ya? Orang gila. Dia bilang stres ya nggak stres, dia bilang gila cuma nggak gila. Cuma dia emang suka dada-dada aja di langit. Jadi bikin bikin emosi lah. Bikin kadang nggak kekontrol gitu. Dada-dada gimana? Ya pokoknya udah Tuhan Yesus, Bapak. seperti bapak-bapak lah gitu. Ya kalau kita mau pulang, ikut dia kerja nih, udah sembuh, ikut dia kerja ya. Jadi waktu kita mau pulang, dada-dada, Bapak gitu, sertai kita ya Bapak sampai kita di rumah. Nah dia malu nih, kita dada-dada ke langit. Oh di pinggir jalan raya. Kecuali di depan rumah atau di ini kan di jalan raya besar, orang juga pada ngeliatin semua kok, pakai gimana nggak malu. Iya gitu kan, Bapak. Oh terus dia ngomong begini, lu diem gak lu ya, malu tau gak lu ya, gila lu, kata dia gitu. Oh iya maaf, saya lupa kalau dia ini, oh iya maaf gitu mulu, kalau dia lupa nggak tahu, ini saya juga Masih bingung. setengah-setengah loh waktu itu ya, Iya. belum dibaptis ya. Iya itu belum dibaptis, masih setengah-setengah, percaya udah sembuh. Akhirnya motor jatuh, Jadi- berdebat masalah gara-gara kita dada-dada doang. Bapak-bapakan dia marah-marah, akhirnya tuh motor jatuh. Untungnya kontainernya berhenti ya. Iya lagi keadaan parkir lah. Parkir itu kontainer, jadi masuk itu motor, masuk motor, saya diteriak gitu, Tuhan Yesus gitu ya, pas banget Tuhan Yesus, orang saya ngeliat Bapak kita ada di langit ya, kita Tuhan Yesus gitu, Tuhan Yesus. Oh dia masuk ke dalam Kolong ya. iya dia masuk ke dalam kolong, saya cuma begini doang, tok. Loh, orang pada datang nih yang dipikir ada kecelakaan waktu itu parah apa gimana, ini celananya robek. Ya pakai baju-baju lah, berdarah-darah semua.
ininya kulitnya dengkulnya dengkul, tangan, pinggang waktu itu berdarah semua. dia berdarah semua. Lah emang bener-bener Yesus emang dahsyat banget ya, pokoknya bener ini dah. Lah saya dikit pun ya, ini nih, saya sedikit pun kagak luka. Jadi saya diputer-puter lah, dicakung. Ibu, iya pasti diboncengin, dia diputer-puter karena dia pengen lihat, kok nggak kenapa-napa, biasanya yang diboncengin yang parah. Loh kok ini kagak kenapa-napa, apa sedikit gitu tegores apa? Enggak, dengan santai duduknya cuma begini, tek gitu tuh, dia yang masuk. Akhirnya disitulah dia kasih minyak urapan, mulai mau nih malamnya, ya. Terus dia mulai mau, misalnya mulai mau lah dikasih minyak, dikasih apa, kena sakit ya. Itu perihnya tuh luar biasa. Makanya kalau pas apalagi pas di dengkul, pas di sikut sini, kalau udah mulai kering tuh kita goyang tuh perihnya apa, kulitnya ngangkat itu jadi sakit. Gitu. Makanya ya, kan dari sebelum sakit udah dibilangin, jangan sakit dulu, baru Yesus. Orang sehat dulu, takut sakit, jaga sehatnya. Ini udah sakit baru datang sama Tuhan. Jangan ya, pokoknya banyak orang sehat pengen sakit, mikirin yang enggak, nampung pikiran yang kagak enak. Saya sering ngomong sama suami saya, itulah hikmat. Jadi segala yang nggak penting jangan kita tampung. Kalau kita nggak sanggup, serahin aja sama Tuhan Yesus, kan dia yang sanggup. Tuhan, saya kagak sanggup, saya kagak mau nampung, saya pengen hidup cuma sekali, saya pengen hidup itu nikmat gitu. Jadi saya nggak mau tampung. Tuh Tuhan bener-bener tuntun. Jadi kalau yang bikin kita pusing saya kagak mau. Kalau misalnya ada masalah, Tuhan, saya serahin sama Tuhan Yesus. Saya kagak mau pusing, Tuhan. Lah, saya mau hidup sukacita, kan Tuhan Yesus sendiri yang bilang sukacita dan selalu sukacita, gitu kan. Saya selalu bilang sama suami, jangan ya hidup cuma sekali, kita mau kayak gimana. Puji nama Tuhan, ya. Akhirnya besokannya saya minta dibaptis. Karena kan dulu pernah nazar kan, kalau yang memang sembuh dari tanpa obat, tanpa rumah sakit, saya mengikut Tuhan Yesus. Akhirnya saya dibaptis. Saya mengajukan diri lah, bukan Irma maksa-maksa enggak. Coba saya bilang, Irma saya mau dibaptis. Dia pun udah sempat kaget waktu itu. Iya, dia karena kan ikut Tuhan Yesus kan gak gampang. Apalagi kan dia mamahnya masih muslim, ya. Semua keluarganya muslim, cuma ayah memang Kristen, papanya dia memang Kristen gitu kan. Cuma dari kecil ikut mama ya muslim semua, ya. Gitu. Neneknya dia juga pendeta, nenek Andres pendeta. Cuman dia ya itu dia ya, kita lebih ke mencerminkan apa, kasih. Masalah kekuasaan udah ngeliat Islam, udah ngeliat buktinya nyata gitu, bukan cuma dengar. Kalau cuma dengar orang bilang, kita kadang-kadang saya kalau pribadi, kalau orang dengar saya belum tentu percaya. Tapi kalau cocok udah lihat jelas, lihat nyata, ada buktinya, baru saya mau ikut gitu. Mas kebetulan masalah agama kan nggak sembarangan lah, nggak kayak kita beli apa enggak lah. Jadi udah ada buktinya nyata, baru saya mau ikut. Resikonya? Ya resikonya udah pastilah, kita sama saya ini udah pasti tahu lah. Dibenci orang tua udah pasti, mama adik-adik gitu. Mama orang Lampung gitu. Iya. Mamanya orang Lampung, papanya orang Jawa gitu. Akhirnya dia dibaptis, terima Tuhan Yesus, itu puji nama Tuhan. Yang itu Tesi bilang, saya nggak sanggup untuk mengubah dia, nggak bisa. Kalaupun ada pergumulan tentang buat suami atau apapun, serahin aja sama Tuhan gitu. Kalau nggak sanggup ya udah bener-bener serahin, jangan masih bagaimana enggak. Kalau udah kita serahin, udah kita percaya. Akhirnya puji nama Tuhan, waktunya Tuhan. Kita juga nggak bisa, wah kapan nggak bisa. Saya percaya firman Tuhan itu iya dan amin. Bukan waktuku yang jadi, tapi waktumu Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, jangan pernah tinggalin Tuhan Yesus. Ya Beb ya. Kita udah punya anak 4. Ya apapun yang terjadi, kita tahu, kita menyaksikan tentang Tuhan Yesus ini, kita selalu diingatkan Tuhan. Tetap berjaga-jaga. Tetap berjaga-jaga karena si iblis itu nggak bakalan tinggal diam. Seperti singa mengaum-ngaum. Ya, anak-anak Tuhan tetap pegang terus Tuhan Yesus. Ya, jangan pernah ninggalin, kita banyak banget ya Beb. Mujizat kita tuh banyak banget. Kita hidup cuma karena belas kasihan Tuhan Yesus. Kita ini bukan apa-apa kalau nggak ada Tuhan Yesus ya Beb ya. Mujizat banyak. Ini nih saksi hidup sendiri deh. Bukan lihat ke saya. Ini saksi hidup yang begitu nggak percaya. Tapi ya itu ya. Rumah tangga kita bener-bener dipenuhi dengan mujizat. Dokter semua ngomong nggak bisa punya anak. 4 sesar. Ya, puji Tuhan punya lah sampai sekarang. Anaknya cakep-cakep ya Beb. Ya. Puji nama Tuhan Yesus ya. Tetap pegang Tuhan Yesus. Tetap ya. Semangat lah. Ya. Tuhan Yesus jangan pernah mundur.
Tuhan Yesus berkati.